بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa. Pada kajian kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada tema sebelumnya. Kita mengkaji tentang hisab. Pada kajian kita kali ini, tentu setelah proses hisab ada kondisi atau situasi di mana setiap manusia akan mengalami kejadian. Bagaimana Al-Quran menggambarkan hal ini? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai tema 69 Mbak Jul ya. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Jul tadi tentang bagaimana situasi kondisi ketika bumi dan langit yang saat ini kata Allah diganti dengan bumi langit yang lain begitu, dengan hukum-hukum dan watak-watak yang berbeda. Nah, Al-Qur'an menggambarkan suasana manusia ini. Kemarin kita sudah menyatakan kita sudah jelaskan pada waktu itu manusia ketika dibangkitkan berkumpul berkelompok dikelompokkan itu diletakkan Alkitab berdasarkan informasi yang di surah Az-Zumar 69 itu gitu. Nah, apa yang diinformasikan Allah ini mungkin kita bisa lihat di surah Al-Jathiyah 28. Di situ Allah mengatakan watara kulla ummatin jasiyah. Jadi Allah katakan, dan pada hari itu kamu akan melihat tiap-tiap umat tertunduk, berlutut. Biasanya diterjemahkan berlutut, tertunduk. Dan di situ Allah katakan kullu ummatin tud'a ila kitabaha. Tiap-tiap umat itu dipanggil untuk melihat kitabaha. Diterjemahkan buku catatan amalnya begitu. Nah, selanjutnya Allah katakan di ayat 28 itu al-yaum, pada hari itu wa tujzauna ma kuntum ta'malun. Jadi pada waktu itu kata Allah kamu akan diberi balasan terhadap apa yang kamu lakukan. Nah, kalau kita lihat pada ayat ini Allah mengatakan kulla ummatin tud'a ila kitabaha. Kita sudah ila tud'a dari kata da'a yang biasa kita terjemahkan doa. Nah, doa ini berasal dari kata da'a ini, kita sudah membahas juga tentang ini pada tema 53. Pada tema 53 itu kan kita kata da'a ini selain perkataan juga bermakna perbuatan atau aktivitas. Nah, di situ dikatakan ila kitabaha, ila. Nah, di dalam bahasa Arab kalau ila ini artinya adanya perpindahan dari suatu keadaan, dari suatu kondisi dari suatu tempat kepada keadaan kondisi ke tempat yang lain. Jadi ada perpindahan, baik itu pengertiannya secara material maupun secara mental. Ada perpindahan. Nah, ini ilah. Misalnya secara material kita lihat, misalnya Allah mengatakan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, ini kan dari ini dalam makna material, dari Masjidil Haram ke ila Masjidil Aqsa. Misalnya kalau secara mental kita lihat, misalnya Allah mengatakan minaz zulumati ilan nur. Nah, ini dari kegelapan, dari yang
katakan dari kebodohan, dari kegelapan, itu menuju suatu pencerahan, suatu peningkatan intelektualitas. Nah, ini dari segi mental. Nah, ini yang dimaksud dengan ilah. Nah, sedangkan makna kitab ini dia sebagai sebuah sistem. Ini sudah kita bahas. Dia sebagai sebuah sistem yang tertentu, sebuah sistem yang kita katakan adanya yang membentuk berbagai tema-tema begitu. Nah, jadi jadi pada Al-Jathiyah 28 ini maksud daripada tud'a ila kitabaha ini bukan dipanggil untuk melihat catatan, dibuka-buka satu-satu begitu. Nah, tapi kita lihat maksud daripada maksud daripada ini setelah ada hisab proses-proses perubahan di dalam sistem kehidupan umat. Nah, berdasarkan akumulasi yang terdata di dalam kitab Mubin, ini, baik secara mental maupun material, kita mengalami perubahan-perubahan. Karena kebangkitan kita setelah perubahan langit dan bumi yang sudah katakanlah yang sudah dirancang oleh Allah. Nah, kita ada di dalamnya. Jadi kita ada di dalam perubahan-perubahan itu. Nah, oleh sebab itu dikatakan ayat itu selanjutnya itu kan, pada hari itu kamu akan diberi balasan terhadap apa yang kamu lakukan. Nah dari sinilah kita dapat memahami bahwa apa yang kita kerjakan itu yang terakumulasi di dalam yang namanya sistem kitab Mubin. Nah, ini berlaku pada suasana ketika terjadi perubahan-perubahan ini yang kita sebut di alam akhirat ini gitu. Kalaulah ada perubahan mental dan material pada sistem kitab Mubin, tentulah masing-masing manusia akan berbeda sesuai dengan sistem kitab Mubin pada dirinya gitu. Yeah. Apakah perbedaan ini diinformasikan di dalam Al-Quran, Pak Iswan? Nah, kalau kita kan katakan tadi, kita kan hidup sekarang di sistem kitab Mubin, sedangkan nanti di sana di sistem Imam Mubin. Jadi ada perubahan-perubahan kehidupan umat yang tadi saya katakan itu berdasarkan akumulasi yang ada di kitab Mubin. Kan Allah katakan apa yang kita buat sekarang ini semua ahsaynahu fi imamin mubin. Ya, semuanya akan terdata di Imam Mubin. Nah, sistem kitab Mubin inilah yang kita berada di dalamnya di dunia nanti. Nah, kalau apa yang Pak Jul katakan, tentu berarti masing-masing kita manusia mempunyai sistem kitabnya sendiri nanti, tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Nah, berarti ada kelompok-kelompok yang dikatakanlah secara garis besar masuk dalam kitab-kitab yang mana begitu. Nah, setidaknya Al-Quran menginformasikan ini ada 3 kelompok manusia. Setelah adanya proses hisab berdasarkan sistem kitab Mubin ini, yang akan diberikan, yang akan diterapkan pada manusia gitu. Nah, yang pertama Allah mengibaratkan, Allah katakan ada kitab yang diberikan itu yang diterima, yang digambarkan Allah ini yang diterima melalui sebelah kanan. Nah, ini Allah jelas sudah menyebutkan di dalam surah Al-Haqqah ayat 19 itu Allah katakan fa'amma man utiya kitabuha biyaminihi, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya itu dari sebelah kanan, fayaqulu, maka mereka berkata ha'aumu uqra'u kitabiyah. Jadi Allah katakan ambillah
bacalah kitab ini. Nah, ini untuk yang menerima kitabnya sebelah kanan. Nah, ada keterangan lagi suasana yang dari sebelah kanan ini Allah jelaskan, ini dijelaskan lagi pada surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq itu ayat 7 sampai ayat 9. Nah, di sini Allah katakan fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, adapun orang-orang yang diberi kitabnya di sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Jadi yang sebelah kanan ini Allah katakan dia dihisab dengan dengan cara yang mudah. Nah, wayang qalibu ila ahlihi masrura. Ya, ini Allah katakan kemudian dia dikembalikan pada kaumnya dengan masrura, dengan suasana hati yang gembira. Ini bagian sebelah kanan. Nah, kita dapat melihat dari sini kita dapat melihat perbedaan antara istilah yang digunakan Allah. Nah, kita lihat kemarin kita bahas juga tentang surah Az-Zumar, kalau saya tidak salah itu Allah menggunakan kata wabudi'al kitab. Nah, Allah menggunakan wabudi'al kitab ketika baru ketika manusia berkelompok baru diletakkanlah tanda kutip istilahnya kitab. Tapi ketika pada ayat An-Insyiqaq ini, ketika proses berjalan di situ, ketika diberikan kitab ini Allah tidak lagi mengatakan dengan kata-kata wudi'al kitab, tapi di sini Allah katakan utiya kitab. Nah, jadi ada bedanya. Nah, ini golongan yang pertama yang di sebelah kanan begitu. Nah, yang kedua selanjutnya Allah memberikan informasi ada kitab yang diberikan dari sebelah kiri. Nah, dari sebelah kiri. Nah, ini dapat kita lihat misalnya di surah Al-Haqqah ayat 25 dan selanjutnya sampai sekitar 29. Di situ Allah mengatakan wa amma man utiya kitabuhu bishimalihi. Nah, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kiri, fayaqulu, maka dia berkata, aduhai, alangkah baiknya mereka berkata, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kitab ini kepadaku dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Nah, ayat-ayat selanjutnya itu kalau kita lihat dalam arti terjemahannya itu, wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu, hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Nah, telah hilang juga segala kekuasaan yang ada padaku. Nah, kalau kita lihat golongan yang kedua ini yang diberikan dari sebelah kiri ini adalah golongan orang-orang yang diberikan Allah orang-orang yang pada kehidupannya itu memiliki suatu kekayaan, suatu harta, memiliki kekuasaan, nah dia mengalami suatu kematian sehingga dia ada penyelesaian ketika kitab itu diberikannya dari sebelah mana tadi, sebelah kiri gitu. Itu yang kedua. Nah, ada juga ada juga yang ketiga. Ini kitab yang diberikan kata Allah dari sebelah belakang. Nah, jadi ada dari sebelah kanan, ada dari sebelah kiri, ada dari sebelah belakang kitab yang diberikan ini. Nah, ini Allah katakan wa amma man utiya kitabahu wara azharihi, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah belakang itu mereka mengatakan pasaufa yad'u sabura. Jadi mereka mengatakan celakalah aku katanya. Nah, jadi ada. Nah, kalau kita lihat di surah An-Insyiqaq ayat 10 dan 11 ini, kalau kita baca
selanjutnya. Nah, ini orang-orang yang digambarkan Allah, orang-orang yang mendustakan hari akhirat. Orang mendustakan hari-hari kejadian adanya alam yang diganti dengan alam yang lain. Tapi kalau yang bagian daripada sebelah sebelah kiri tadi, itu dia percaya tapi dia lalai. Dia punya harta, dia tidak bersedekah, nah ini yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Dari penjelasan tadi berarti hanya ada dua kemungkinan. Mengalami kenikmatan di wilayah surga dan merasakan azab di wilayah neraka. Nah, apakah ada kemungkinan ada wilayah lain selain wilayah surga dan neraka ini, Pak Iswan? Iya, tadi kan kita ayat-ayat yang Allah kalau kita lihat tadi ayat yang kita bacakan itu, yang pertama Allah memberikan dari sebelah kanan, itu indikasinya sudah jelas dia menempati wilayah-wilayah yang dinamakan surga lah. Kenapa saya sebut wilayah? Karena di dalam Al-Quran juga menggambarkan berbagai-bagai tingkatan daerah begitu kan. Demikian juga neraka begitu. Nah, yang kedua, yang sebelah kiri dan sebelah belakang ini jelas juga Allah mengindikasikan bahwa ada dia menempati wilayah-wilayah yang kita kenal, kita sebut dengan neraka begitu. Nah, pertanyaan Pak Jul tadi, kalau begitu selain wilayah-wilayah itu, adakah tempat lain manusia yang tidak di neraka ataupun tidak di surga begitu? Nah, sepanjang informasi daripada Al-Qur'an, kita dapat melihat di surah Al-A'raf ayat 7. Ayat 7 di situ Allah menyatakan wa bainahuma, dan di antara keduanya, artinya antara kedua wilayah surga dan neraka ini, wa bainahuma hijab, ada batas, hijabun wa alal a'rafi rijalun, dan bagian yang di antara itu, di bagian tempat yang al-a'raf, suatu tempat yang Allah sebut bagian alal a'raf yang tertinggi itu, rijalun, ada manusia. Nah, manusia di sini Allah menyatakan rijalun, artinya manusia ini bisa laki-laki, bisa perempuan dalam makna penggunaan ini gitu. Nah, selanjutnya Allah katakan rijalun ya'rifuna kulla bisimahum. Nah, yang mereka mengenal dengan tanda-tanda mereka. Tanda-tanda mereka. Dia melihat ada orang yang di antara keduanya itu. Terus orang yang di alal a'raf tadi menyeru, wanadau. Allah katakan dan mereka menyeru ashabul jannah. Ashabul jannah, mereka menyeru penduduk surga, assalamualaikum. Dia katakan kepada penduduk surga, assalamualaikum. Nah, di situ Allah katakan lam yadkhuluha, mereka ingin masuk ke dalamnya, wahum yatma'un, tapi mereka ingin ke dalamnya, tapi mereka belum dapat masuk ke dalam surga itu. Nah, artinya apa yang Pak Jul tanyakan tadi, selain setelah bumi ini diganti dengan bumi yang lain yang kita kenal dengan alam akhirat, ada wilayah-wilayah digambarkan Allah nanti, langit wilayah yang langit dan bumi ini, ada wilayah-wilayah yang terhampar ini terdiri dari bagian yang disebut dengan jannah yang kita kenal dengan surga, ada juga yang dikenal dengan an-nar yang disebut dengan neraka, jahannam, ada juga wa bainahuma, ada juga di antara keduanya, ada batas, hijabun kata Allah, ada batas. Jadi ada daerah wilayah di antara antara dua surga dan dua neraka itu. Nah, jadi ini yang diinformasikan Allah tentang wilayah selain surga dan neraka di dalam Al-Quran. Jadi apa yang dapat kita tarik kesimpulan dari kajian kita kali ini, Pak Iswan? Nah, dari kajian pendek yang sederhana tentang situasi wilayah yang dibentuk di dalam setelah pasca kita hisab ini, nah kesimpulannya dapat kita ambil, pertama setidaknya ada 3 wilayah setelah terjadinya perubahan alam nanti dengan watak yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda,
dengan proses yang berbeda yang kita sebut dengan alam akhiratnya ini, berarti ada 3 wilayah yang kita sebut, yang kita kenal dengan neraka, surga, dan wilayah yang tadi kalau kita ambil katakanlah yang disebut Allah dengan Al-A'raf. Nah, yang itu banyak tafsir pendapat-pendapat para ulama yang menyebutkan Al-A'raf ini ya banyak tafsir lah wilayahnya. Dan yang ada juga yang tafsir orang yang menempati di situ itu katanya orang yang hitungan hisapnya itu antara kan ditimbang antara kanan dan kiri itu sama ini. Nah ini kayak bola lah. Nah 0-0. Nah ini tidak ada kalah yang tidak ada menang. Jadi dia tidak bisa dibilangkan surga atau neraka. Nah itu orang-orang ini begitu. Nah kesimpulan yang kedua, kehidupan di wilayah ini ya, yang saya maksudkan ketiga wilayah ini tidak ada lagi pilihan kehendak pribadi kita di dalam sebagaimana kita hidup di dalam sistem kitab mubin ini. Kehidupan kita sekarang kan ini kan apa yang kita pengen itu yang kita lakukan. Kita pengen kanan ke kanan, kita pengen ke kiri. Nah ini kita ke kiri karena yang diberlakukan adalah sistem kitab mubin. Nah Allah menyatakan sistem kitab mubin ini nanti itu akan terakumulasi di dalam sistem yang namanya imam mubin. Semua yang kita kerjakan di dunia ini, baik pemikiran kita, baik tindakan kita maupun penilaian kita, semua itu nanti terakumulasi di dalam kitab mubin. Nah kita hidup di sana, kita tidak ada pilihan. Kita hidup berdasarkan ditentukan sistem apa yang ada terakumulasi di dalam sistem kitab mubin. Jadi inilah kehidupan yang ada kehidupan ada di dunia yang kita kenal dengan akhirat nanti. Nah itulah yang mungkin yang dapat saya simpulkan dalam tema 69 ini. Mungkin tema-tema berikutnya kita akan lihat bagaimana sifat-sifat watak surga, atau kita akan bahas bagaimana yang disebut dengan bidadari surga, makhluk-makhluk apa yang pada kesempatan lain lah yang nanti akan kita bahas. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan, Pak Jul. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian masa akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.